ini ruh orang-orang kafir itu gerbongnya itu Asyhadu anna Muhammadan. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika engkau mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika engkau mencintai Allah, maka fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku wahai Muhammad. Jadi kata baginda Nabi, ikuti aku. Itu perintah Allah. Kalau mau cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut aku, kata Nabi. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Disinilah kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasil maupun mausul. Maka disitulah muncul tawasul ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain. Al-Fatihah. Kenapa begitu? Karena baginda Nabi adalah wasil yang telah sampai kepada Allah. Mausul yang akan menyampaikan, jadi jembatan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau ingin mencintai Allah dan ingin dicintai Allah, fattabi'uni, ikut baginda Nabi. Gitu. Paham sampai sini ya? Jadi jangan serta-merta kita menganggap bahwa kita akan langsung bisa sampai kepada Allah dengan diri kita sendiri. Nggak bisa. Harus ada jembatan, bridge yang menyampaikan itu. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Dalam syahadatain kita punya. Dalam ayat-ayat Allah, "Qul atiullaha wa atiur rasul." Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau engkau ingin dicintai Allah, maka engkau harus mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan cinta kepadamu. Kalau pakai jalan lain gimana? Silakan. Tapi Allah tidak akan mencintaimu. Maka dalam Al-Fatihah yang sering kita baca dalam setiap rakaat yang kita lakukan, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku petunjuk jalan siratal mustaqim. Jalan siratal mustaqim itu jalan paling singkat menuju Allah. Kira-kira begitu itu jalan. Lurus jalannya. Kalau jalan belok-belok gimana Pak Ustadz? Bisa nggak sampai kepada Allah? Ya bisa, cuman boros. Belok-belok. Sebentar taat, sebentar maksiat, sebentar taat, sebentar maksiat, belok aja begitu. Yang khawatir ketika maksiat, mati. Tak nyampe sama sekali. Kalau taat terus, lurus kepada Allah, maka sampai kepada Allah. Tapi kemudian ada di situ lanjutan dari ayat Al-Fatihah itu. Jalan yang mana ihdinas siratal mustaqim itu? Yaitu siratal ladina an'amta alaihim. Jalan yang mana sih siratal mustaqim itu? Jalan yang siratal ladina, jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang an'amta alaihim, yang mereka telah Allah berikan kenikmatan dalam menjalani jalan itu. Siapa yang telah Allah berikan kenikmatan untuk melalui jalan siratal mustaqim itu? Maka surah An-Nisa menjelaskan, minan nabiyyin, para nabi, jalannya para nabi. An'ama alaihim itu yang telah diberikan nikmat oleh Allah itu siapa? Minan nabiyyin. Lalu kemudian siapa lagi? Wasiddiqin, orang-orang yang benar.
Siapa lagi? Wasyuhada, jalannya para syuhada, orang-orang yang menyaksikan. Kemudian yang terakhir wassolihin, orang-orang yang soleh. Kriteria ini masuk sebagai orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keempat golongan ini, nabi, siddiqin, syuhada, solihin, adalah orang-orang yang jasadnya di bumi, qalbunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa? Orang-orang, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, itu adalah orang-orang yang jasadnya di bumi, ruhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran dalam sebuah riwayat diceritakan Bilal bin Rabah belum dia di surga, tapi baginda Nabi telah mendengar terompahnya di dalam surga. Begitu Pak. Ruh itu Bapak harus perjalankan, Bapak Ibu harus perjalankan. Jangan ruh di dalam saja. Bahkan ruh kita itu bukan hanya di dalam, boro-boro jalan-jalan, ruh kita terpenjara. Terpenjara oleh apa? Oleh syahwat, oleh keinginan-keinginan jasad, oleh apa lagi? Oleh perkara-perkara dunia yang kita kejar, terus menerus kita kejar. Begitu bangun pagi yang kita ingat hutang, begitu bangun pagi yang kita ingat kerjaan, begitu bangun pagi yang kita ingat masalah-masalah kehidupan dunia. Ingat Allah enggak. Lagi tidur, sebelum tidur enggak boro-boro ingat Allah. Aduh Pak Ustadz, kalau begitu miskin lah Pak Ustadz, enggak pernah mikir dunia. Kata siapa? Allah mengabarkan, minggu lalu kita pernah bahas, manusia yang kehidupannya hanya sekedar memikirkan dunia, makan, minum, seksual yang dia pikirkan itu, maka masuk kategori dabah. Sebab apa? Sebab kata Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Seluruh rezeki dari seluruh binatang melata itu Allah lah yang memberi rezekinya. Kita kan tidak pernah membayangkan misalnya rezeki apa? Rezeki cicak. Cicak itu nggak punya sayap, tapi hebatnya cicak, rezekinya hewan-hewan bersayap. Oh, cicak itu boro-boro bisa terbang, dia diam aja. Tapi rezekinya rezeki yang bisa terbang. Apalagi cuma sekedar rezeki makan minum kita dijamin oleh Allah. Kuncinya berikhtiar, ikuti kadar ukurannya. Takdirnya sudah pasti rezeki kita dapat. Kalau nggak ada rezeki, mati kita Pak. Allah matikan itu menunjukkan rezeki di dunianya sudah selesai, sudah habis, jatahnya sudah selesai. So apa? Sebab umur pun rezeki. Bukan hanya sekedar makan minum saja, umur pun rezeki. Tapi Pak Ustadz membingungkan ini. Di satu sisi kita butuh rezeki, tapi di sisi lain kok seolah-olah agama ini melarang untuk mencari rezeki. Tidak melarang. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah." Cari olehmu dengan kesungguhan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan kehidupanmu di alam dunia. Dalam doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah kebaikan kehidupan dunia, kebaikan kehidupan akhirat. Tapi kalau cuma sekedar berdoa, Rabbana atina fid dunya, berhenti di situ. Hasanah, di dunia hasanah, berhenti di situ. Akhiratnya enggak, maka kata Allah, aku berikan kehidupan dunia, akhirat engkau enggak dapat. Jadi manusia yang memikirkan hanya sekedar dunia saja beresiko akhirat tak akan dapat.
Oleh karena itu yang kita pikirkan harus dunia dan akhirat. Yang bagus pikirkan akhirat, jangan lupakan dunia. Itu yang bagus. Terus bagaimana itu membingungkan? Tidak membingungkan. Kita perlu menempatkan ilmu pada tempatnya. Seperti bapak ibu berkendara, bawa mobil. Mobil itu ada wujudnya, itulah wujud fisik, itulah kendaraan kita untuk sampai kepada tujuan kita. Maka kalau ingin sampai kepada Allah, harus ada kendaraannya. Apa kendaraannya? Amal soleh. Amalnya harus ada. Sedekahnya harus tercatat. Sholat 5 waktunya harus ada. Puasanya harus ada setiap bulan suci Ramadan. Puasa Senin ditambah lagi Senin Kemis. Itulah kendaraan-kendaraan yang akan menyampaikan Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan yang lain, instrumen yang lain? Kendaraan yang Bapak Ibu miliki itu, baik itu sholat maupun puasa, sedekahnya, zakatnya, hajinya, harus diisi dengan hanya kepada Allah saja. Harus diisi dengan iman saja. Iman kepada Allah. Jadi harus ada isinya. Ibarat punya mobil, harus ada apa? Untuk bisa jalan dia. Harus ada bensinnya. Isilah bensinnya itu. Dengan apa bensinnya itu diisi kendaraan itu? Kalau kendaraan ya bensin dengan solar, pertalite, kendaraan. Tapi kalau bagaimana sholat itu bisa sampai kepada Allah, sholat itu harus khusyuk. Khusyuk apa? Khusyuk itu adalah isinya dari sholat itu. Supaya sampai. Kalau cuma sekedar sholat saja, mirip seperti mobil diparkir di tempat parkir, nggak jalan kemana-mana. Harus ada bensin. Nah lalu kemudian dalam perjalanan menuju yang Maha Kuasa itu ada tanda-tanda. Tanda-tanda. Nah tanda-tanda inilah yang dalam keilmuan disebut ilmu yang lebih batin lagi. Saya menyebut kira-kira begini. Kalau ilmu syariat itu adalah fisik kendaraannya, ilmu tentang keimanan itu adalah isi bensinnya. Ya jidyankus, kadang naik, kadang penuh. Kalau lagi penuh ya jalan itu percaya diri gitu. Tapi kalau lagi seret, malas-malasan, mogok-mogok itu kendaraan. Kalau lagi penuh iman kita, datang ke masjid nggak berat. Sholat tahajud nggak berat. Kenapa? Penuh bensinnya. Imannya lagi di atas. Gampang fisik dibawa oleh kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau sudah lagi seret, waduh nggak bisa jalan itu. Tahajud malas, bangun malam malas. Sholat 5 waktu entar. Itu karena imannya sedang di bawah, sedang rendah posisi. Lalu bagaimana tandanya itu? Nah tanda inilah yang disebut dengan ilmu ihsan. Ilmu ihsan. Saya berdiskusi dengan para ustadz, para kiai. Saya mengatakan begini, ini ada kitab, ini kitab Al-Hikam. Menurut Pak Kiai, menurut Pak Ustadz, kitab Al-Hikam ini operasional atau tidak? Karena kitab Al-Hikam, kitab-kitab tasawuf itu dianggap sebagai kitab yang menyebabkan orang-orang menjadi berhenti berikhtiar, menyebabkan orang-orang menjadi malas bekerja. Itu kitab hikam. Kitab-kitab yang lain itu dianggap sebagai kitab yang menghentikan manusia mencari rezeki. Kitab-kitab model tasawuf itu. Makanya saya tanya, ini kitab operasional atau bukan? Coba. Jawaban dari mereka rata-rata ini kitab operasional. Yang bisa dioperasikan begitu. Nah saya kemudian mengatakan,
Inilah yang menyebabkan berhentinya keseluruhan aktivitas orang ketika belajar tasawuf. Sedang asik-asik amal, tiba-tiba dihentikan dengan kalimat begini, percuma beramal, tak akan diterima. Kenapa? Karena nggak ada ikhlasnya. Percuma sholat karena tidak khusyuk kamu. Dipakailah ayat fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang sholatnya melamun. Apa enggak goyang itu? Jamaah itu apa enggak goyang? Dianggap sholat percuma. Bukan begitu cara menafsirkan, memaknai kitab itu. Kitab-kitab tasawuf itu seperti tanda-tanda di perjalanan. Kendaraan sudah kita punya, syariat sudah kita pegang, sholat 5 waktu kita jalankan, puasa, sedekah, semua. Maka kemudian naik pada tingkat tujuannya sudah kepada Allah, berarti imannya sudah jelas, sudah lengkap. Tinggal lihat tandanya. Bawa kendaraan ketemu lampu merah di perempatan. Tengok, oh merah, berarti berhenti kendaraan itu karena lampunya merah. Jalan lagi ketika tandanya hijau. Hati-hati ketika tandanya kuning. Itulah salah satu tasawuf, itu ilmunya begitu. Ilmu tentang tanda-tanda di perjalanan Anda. Kesalahan dari kita adalah berhenti meninggalkan mobil, memeluk itu lampu merah. Dipeluk lampu merah, merah, kuning, hijau. Kendaraannya lewat, ibadah ditinggal. Itulah orang-orang tarekat yang keliru itu di situ. Begitu dapat ilmu tentang tanda, ditinggalkan ibadahnya. Ini keliru. Mobil Anda bahkan nggak boleh turun dari kendaraan itu karena tujuannya belum sampai. Begitu nengok tandanya, oh iya berarti saya harus jalan ketika lampu hijau. Jalan. Oh iya, sholat saya belum khusyuk, jangan ninggalin sholatnya. Perbaiki apanya ini yang menyebabkan saya tidak khusyuk. Masalah hutang misalnya yang menyebabkan tidak khusyuk, selesaikan hutangnya. Sholatnya tetap tak boleh ditinggalkan. Misalnya ingat anak, ya tinggalkan dulu anaknya itu ketika dalam sholat itu. Maka kalau ingin kita rapih dalam ibadah sholat, tempatkan pada tempatnya. Duit tempatkan di dompet. Udah tempatkan. Mobil tempatkan di garasi. Suami tempatkan atau bawa ke masjid. Istri bawa ke masjid. Anak bawa ke masjid. Jadi jelas posisi. Jangan ditinggalkan. Contoh misalnya gini. Salah satu butir hikam, butir ke-10. Al-a'malu suwaratun qa'imatun wa arwahuha wujudus sirril ikhlas fiha. Ini jelas nih tandanya. Bahwa amal itu seumpama jasad. Maka ruhnya adalah keikhlasan. Al-a'malu suwarul qa'imatun wa arwahuha wujudus sirril ikhlasi fiha. Jadi amal itu jasad. Ikhlas apa? Ruhnya dalam jasad. Sholat wajib hukumnya, nggak boleh ditinggalkan. Lalu bagaimana cara mengisinya? Isi dengan kekhusyuan. Zakat wajib dilakukan. Lalu bagaimana? Isi dia dengan keikhlasan. Sedekah wajib. Wajib kalau ada kita punya harta dilepaskan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan kita itu harus bersedekah dengan harta yang kita cintai. Agar apa? Agar hilang rasa cinta dalam kalbu terhadap materi itu. Kalau kita kan tidak, kita paling nggak suka itulah yang kita lepas. Guru saya mengatakan gini, kalau ilmu harus bekas kamu pakai. Ilmu berikan bekas kamu pakai. Tapi kalau yang namanya baju, jangan baju bekas dikasih. Tersinggung orang. Baju baru kasih. Nah, kalau ilmu yang bekas dipakai. Tapi kalau baju yang baru dikasih.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi mempelajari ilmu tasawuf itu kita sedang dalam perjalanan, kendaraan kita sudah ada syariat, tidak boleh kita lepas. Iman sudah penuh, jalan kita sedang dalam perjalanan. Dan begitu membaca kitab-kitab tasawuf itu tanda-tanda saja yang kita baca. Jadi pertanyaan apakah itu operasional atau tidak? Bukan operasional yang real, tapi operasional yang bersifat ruhani. Yang realnya itu diurus oleh syariat, oleh ilmu-ilmu syariat, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Terus tujuan diatur oleh ilmu-ilmu yang terkait dengan tauhid. Amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala, itu diurus oleh itu. Lalu kemudian bagaimana arahnya biar pas, biar sampai, maka untuk menyampaikan itulah diurusi oleh ilmu-ilmu tasawuf. Maka definisinya menjadi jelas. Ilmu tasawuf itu apa yang diurusi? Kata baginda Nabi, anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah tarahu, engkau saksikan Allah itu. Tapi lanjutannya, fa'ilam takun tarahu, pasti kamu itu tak akan bisa tarahu. Melihat dia itu nggak akan bisa. Dalam ibadah di depan kita yang maha kuasa nggak akan bisa begitu. Yang hanya bisa kamu lakukan adalah fa ilam takun tarhu fa innahu yaraka, dia yang melihat dirimu. Itu yang bisa kamu lakukan. Seolah-olah engkau bisa melihatnya, tapi pasti kamu nggak bisa lihat dirinya. Allah itu nggak bisa dilihat. Maka yang penting dibawa dalam ibadah-ibadah kita itu fa innahu yaraka, Allah menyaksikan dirimu. Yang jadi persoalan kita dalam ibadah ternyata dorongannya bukan Allah. Siapa yang dorongannya? Dorongannya gengsi ibadah itu. Dorongannya karena tetangga, dorongannya macam-macam. Akhirnya motivasinya jadi turun, menjadi rendah lagi. Maka tadi Imam membacakan surah ke-95 itu, Watin, yang sering kita bahas, Watin, Wazaitun, Waturisin, Wahadal baladil amin. Allah bersumpah pada 3 tempat, Watin, Wazaitun, demi buah tin dan zaitun, itu ada di Palestina. Dan ini menurut jumhur ulama sumpahnya Allah kepada penerima wahyu di sana. Siapa? Nabi Isa alaihissalam, Injil situ. Waturisin, demi bukit Tursina. Siapa yang menerima itu? Nabi Musa alaihissalam. Wahadal baladil amin, dan demi kota yang aman ini. Jumhur ulama menyatakan kota yang aman itu adalah Mekah al-Mukarramah. Siapa yang menerima wahyu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 ayat Allah bersumpah kepada 3 tempat penerima wahyu Allah. Maka ayat berikutnya inilah yang paling penting. Apa itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari penciptaan yang sebaik-baiknya. Diciptakan manusia itu sebaik-baiknya ciptaan. Tapi ayat berikutnya, sudah baik ciptaan ini, summa raddadnahu asfala safilin, tapi manusia ini masuk ke dalam jurang yang paling rendah. Raddadnahu asfala safilin. Justru posisinya di tempat yang serendah-rendahnya. Bisa pada posisi itu. Maka sebagian ulama menyebut bahwa raddadnahu asfala safilin itu adalah neraka. Jadi manusia yang sudah sempurna, baik fisiknya maupun non fisiknya, ruhani dan jasmaninya, bisa menjadi manusia yang berada pada posisi alam yang paling dasar. Dikecualikan atas itu illalladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dikecualikan itu adalah orang yang beramal soleh, beriman, beramal soleh.
falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka itu semua akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi iman dan amal soleh. Terus bagaimana dalam kehidupan dunia? Kalau kita kan berpikir kehidupan dunia itu, kenapa ya Allah, aku sudah beriman, beribadah sudah oke, tapi hidupku susah. Yang tidak beriman, tak beribadah kepada Engkau, hidupnya kok enak gitu kelihatannya. Jadi bukan hanya bapak yang berpikir begitu. Baginda Nabi Ibrahim alaihi salam juga doanya awalnya begitu. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, wa qala Ibrahim rabbi ij'al hada baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billah wal yaumil akhir. Jadi doa Nabi Ibrahim itu, kata Nabi Ibrahim, ya Allah, wa qala Ibrahim rabbi ij'al, jadikan hadal balada amina, kota Mekah ini adalah kota yang aman, warzuq ahlahu, dan diberikan rezeki itu kepada ahli-ahli di sini, ahli-ahli Mekah ini, minas samarat, buah-buahan yang banyak. Maka di Mekah itu tak akan pernah putus buah itu, padahal gersang tanahnya. Nggak bisa nanam apel di sana, Pak, Bu. Nggak bisa nanam anggur di sana. Tapi apel, anggur semua, maka samarat itu di sana full. Kalau Pak Haji Roka ke Mekah kan umroh, baru kemarin dia umroh. Wow, nikmat makanan beliau udah banyak itu. Nggak kurang-kurang itu. Itu doanya Nabi Ibrahim itu. Di tempat yang kering gersang, seluruh samarat hadir. Nggak ada yang di absen itu. Yang namanya buah-buah kiwi aja hadir. Buah-buah basah itu hadir. Siapa yang dapat rezeki itu, kata Nabi Ibrahim, man amana billah wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang yakin dengan hari akhir. Tapi oleh Allah disela ayat itu, qala waman kafar, hingga Allah berfirman waman kafar, dan orang kafir pun dapat, hai Ibrahim. Gitu. Qala waman kafar fa ummatihu qalilan summa abtaruhu ila adabin nar. Itu akan dapat orang-orang kafir pun. Kalau soal rezeki, hai Ibrahim, kan jangan kamu batasi saja. Jadi bagi Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam satu riwayat dikatakan pernah beliau didatangi tamu. Tamu ini tidak bertauhid. Tamu ini orang musyrik. Kelaparan datang ke Nabi Ibrahim. Karena memang Nabi Ibrahim ini Khalilullah, kekasihnya Allah. Kalau ada datang orang-orang dari jauh, beliau sering menjamunya. Tapi karena yang datang ini orang musyrik, kata Nabi Ibrahim, enggak, saya enggak memberikan makan kepada orang musyrik. Kepada orang yang tak beriman kepada Allah, saya tak akan kasih makan. Orang ini berpaling dari Ibrahim, pergi dia dengan hati yang sedih. Lalu kemudian datang para malaikat utusan Allah kepada Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, rezekimu terbatas, baru segitu saja kau punya rezeki, sudah kau batasi orang. Aku dari mulai lahir sampai mati lagi, dia dalam musyrik dan kekafiran, tak pernah aku potong rezekinya. Langsung dikejar oleh Nabi Ibrahim. Orang musyrik itu dijamu kembali. Jadi kalau udah urusan rezeki, Allah Subhanahu wa taala tak akan memotong rezeki siapapun. Sudah ditakar oleh Allah. Taqaddarahu takdiro, ditetapkan, diberi ukurannya. Lalu kemudian kita karena merasa sudah ibadah kepada Allah, protes kepada Allah. Ya Allah, aku ibadah udah full, tahajud sudah susah terus. Gimana ini? Kenapa orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu diberi kesusahan yang lebih susah? Supaya apa? Supaya kecintaan itu tak diaku-aku. Oleh apa? Oleh mereka yang cintanya palsu. Bukan hanya alamat palsu, Pak, cinta palsu juga banyak. Cinta kepada Allah diuji, kabur dia melenceng. Kata Allah, cintamu palsu. Diuji. Emas itu untuk mengetahui 24 karat atau bukan, dia apa? Diproses.
Jadi iman itu juga diproses. Jangan dikatakan iman, oh sudah iman saya selesai, enggak. Begitu kamu menyatakan iman, sini iman harus diuji dulu. Benar enggak 100% imanmu kepada Allah itu? Begitu diuji, kesabarannya muncul, maka kata Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu. Ujian-ujian yang datang kepada kita adalah tanda bahwa kita dicintai oleh Allah, maka diuji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini penting kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian setiap saat kepada kita sebagai tanda kecintaan Dia kepada Allah dan sebagai tanda cinta kita kepada Allah. Itu bukti. Maka para wali Allah itu tatkala datang ujian dan cobaan, mereka bergembira, senang. Kenapa? Karena diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kebalik. Begitu datang musibah, bencana, ujian, maka kita mengatakan, kenapa engkau uji ya Allah? Pertanyaan itu merupakan pertanyaan bagi mereka yang belum mengenal perjalanan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat ini terakhir, dalam ayat ke-20 surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Tidakkah kamu memperhatikan, alam tarau annallaha, sesungguhnya Allah sakhkhara lakum menundukkan ma fis samawati wa ma fil ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan, dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Jadi alam tarau, maka tidakkah kamu perhatikan? Jadi kita sudah tahu langit dan bumi Allah ciptakan. Lalu kemudian Allah tegaskan lagi dengan kalimat, kalau dalam ilmu balaghah dikatakan al-istifham at-takriri. Pertanyaannya untuk menegaskan, tujuannya untuk menegaskan saja bahwa langit dan bumi Allah yang menciptakan, sakhkhara lakum, ditundukkan untuk kita semua. Maka kalau kita mau naik kendaraan itu kan subhanalladzi sakhkhara lana hadza, itu doa kita. Jadi kendaraan yang kita kendarai itu sudah tidak punya kehendak. Siapa yang berkehendak? Yang berkehendak kita ya, yang mengendarainya, mengendalikannya. Dan Allah menundukkan itu. Jadi langit dan bumi itu sesungguhnya tunduk kepada kehendak kita. Harusnya langit bumi harusnya tunduk kepada kehendak kita. Tapi problem hari ini justru dunia itulah yang mengendalikan kita. Jadi harta kitalah yang berdoa, sakhkhara lana, saya tundukkan nih orang ini. Jadi sekarang kita bekerja atas perintah materi, bukan atas kehendak kita menundukkan. Nah ini juga sebagai tanda. Jadi kira-kira begini, ini ada cerita sedikit. Seorang sufi itu sudah di akhir perjalanan, dia tinggal naik satu bukit saja. Di perjalanan sudah panjang, udah berhari-hari, udah berminggu-minggu, tinggal memenuhi sedikit perjalanan dari bawah ke bukit sedikit. Disitulah tempat dia tinggal. Cuman karena ada muncul rasa malasnya, dia berdoa, ya Allah, berikan aku kendaraan yang bisa aku tunggangi sampai ke atas. Tiba-tiba di semak-semak ada apa? Ada keledai.
Begitu mau ditunggangi, ada orang yang iseng, tinggi besar iseng. Gak boleh kamu tunggangi. Saya gak suka dengan orang yang model seperti kamu, sok soleh. Nah, terus gimana? Sekarang kamu panggul itu keledai itu, kamu bawa ke atas. Akhirnya karena takut terpaksalah dipanggul keledai itu naik di ke atas. Sampai di atas dia turunkan keledai itu, saya berdoa lagi, ya Allah bukan ini maksudnya. Nih agak ini, makanya nggak tersenyum. Kenapa? Karena agak menggunakan pikiran, logikanya. Seharusnya harta kita, seharusnya apa yang kita miliki menjadi kendaraan kita, memudahkan kita sampai ke tujuan. Tapi yang terjadi hari ini justru materi kita menjadi beban kehidupan kita yang harus kita panggul untuk sampai ke tujuan. Kita kelelahan dalam mengejar harta dan materi itu. Kenapa? Karena logika kita balik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka seluruh alam semesta ini, langit dan bumi ini adalah kendaraan bagi kita. Dia akan tunduk patuh kepada kehendak kita. Jangan dibalik. Jangan kita yang tunduk patuh. Maka kata Allah, mereka yang mengejar-ngejar itu masuk dalam kategori dabbah, binatang melata. Yang ngejar-ngejar itu menjadi beban dalam hidupnya, kategorinya dabbah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.